dihimpunkan, manusia dikumpulkan, yang pada waktu itu masing-masing pada posisi amal ibadahnya di dunia. Nabi kita bersabda, ada di antara daripada mereka yang timbul tenggelam dengan keringat dan juga dengan peluhnya, masing-masing dengan amalan dan juga dengan pekerjaannya. Itu kira-kira dalam jangka berapa lama sebelum masing-masing akan menyudahi kehidupannya, ya ima ke dalam surga atau juga kepada tempat yang sebaliknya, wal iyadzubillah. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Begitu yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Satu kumpulan daripada manusia yang akan menjadi penghuni-penghuni surga, mudah-mudahan kita tergolong daripada kumpulan yang pertama. Dan satu kumpulan daripada manusia akan menjadi penghuni kepada neraka-neraka Allah, wal iyadzubillah. Berapa kira-kira berjalan waktu sehingga dengan kita daripada detik kita sekarang sampai ke penghujung dan sampai kepada kesudahan yang dengan kesudahannya surga dan neraka, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jadi perbekalan yang kita bekalkan untuk kita pergi, untuk kita berjumpa dengan Allah, untuk kita ke alam barzah, untuk kita ke alam akhirat, untuk kita menuju kesudahan yang tidak ada kesudahan setelahnya, untuk kita bersama para nabi-nabi dan rasul. Sebab itulah yang kita mohon pada tiap kali kita sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah engkau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, kepada orang-orang saleh, syuhada dan siddiqin. Kalau memang itu yang kita inginkan, ingin bersama para nabi-nabi dan rasul, itu kira-kira harus dibayar dalam jangka berapa umur? Harus dibayar dengan ibadah yang seperti apa, akidah yang seperti apa, ubudiyah yang seperti apa, kemampuan yang seperti apa, zikir yang seperti apa, sembahyang yang seperti apa. Ini perlu kita tanyakan. Sebab itu macam manapun, itu diantara daripada perkara-perkara yang menunjang untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi untuk bersama para nabi-nabi dan rasul nanti pada hari kiamat. Tapi setelah kita tengok dengan ibadah sembahyang, dengan zikir, masya Allah tabarakallah, sembahyang kadang-kadang masbuk, kadang-kadang tak berjamaah. Dengan puasa hanya setakat bulan Ramadan sahaja, 6 Syawal, hari pertama puasa, hari kedua kenduri, hari ketiga kenduri lagi, hari keempat kenduri lagi, hari kelima tak terbangun, hari keenam tak bersahur, sampai ke penghujung bulan Syawal ternyata jumlah hitungan yang 6 hari tidak cukup. Ini dengan puasa kita, masya Allah tabarakallah. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan keperluan perut, hal-hal yang berkenaan dengan makanan dan minuman, itu tidak pernah tertinggalkan. Cukup dengan makanannya, cukup juga dengan minumannya, cukup juga dengan keperluannya. Tapi kita masih belum merasa pas dengan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Masjid Al-Khairiyah, Masjid Al-Khairiyah, kalau tidak kita targetkan khair dalam kehidupan kita, yang pertama untuk kita menjadi ahli khair, yang kedua agar dengan usaha kita, upaya kita, pengorbanan kita, waktu kita untuk khair, yang ketiga agar dengan yang kita rencanakan, yang kita cadangkan, yang kita targetkan itu adalah untuk khair. Kemudian yang keempat, bagaimana kita senantiasa dan selalu dengan kumpulan ahli khair. Kalau tidak tertunjang dengan 4 perkara tersebut, manusia akan bankrupt nanti pada hari kiamat. Ibadah yang kita kerjakan sekarang ini, kalau ingin dinilai dengan duit, rasa-rasanya dari sejumlah yang hadir pada malam hari ini, semampu apa, sebanyak apa kita boleh membayar sembahyang yang kita laksanakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti rakaat kedua kita tadi itu. Itu kira-kira secara jujur, baik dengan kita ataupun juga dengan orang lain. Kita berani sesanggup apa, sebanyak apa kita boleh memberikan habuan dan bayaran kepada sembahyang yang seperti sembahyang yang kita kerjakan tadi. Agak-agak berapa kira-kira? 10 ringgit tak masalah. 100 ringgit agak lumayan. 200 ringgit wallahu alam. Encik, ana minta dengan sembahyang ana tadi itu akan cik bayar 1000 ringgit. Saya rasa daripada yang hadir tidak ada satupun yang bersedia untuk membayar sembahyang maghrib kita tadi itu dengan nilai 1000 ringgit. 500 mungkinlah kalau dengan datin yang duit lebih daripada keperluan akan membayar 500, tapi itu pun masih dipikirkan. 300 wallahu a'lam. 100 pun juga wallahu alam. 10 ringgit insyaallah. Berarti nilainya setakat 10 ringgit sahaja sembahyang yang kita kerjakan tadi itu dengan sembahyang kita. Kalau tidak salah malam semalam di Masjid Kota Damansara ataupun juga pagi tadi ataupun juga pertemuan yang telah lalu, saya katakan macam ni, untuk kita mendapatkan satu buah banglo di Damansara, Kota Damansara, ataupun juga di Shah Alam, ataupun juga di Jalan Duta, ini ternyata kalau hanya bekerja dalam jangka 3, 4, 5, 6 tahun tidak akan cukup untuk kita memiliki satu buah banglo di Jalan Duta yang satu buahnya kadang-kadang sampai 3-4 juta. Betul. Katanya mahal di situ. Betul, alhamdulillah informasinya tepat. Jadi untuk kita dapat duit sampai 5-6 juta dengan ibadah yang kita kerjakan ataupun juga dengan usaha yang kita lakukan, untuk kita dapat duit sampai 5-6 juta sehingga kita boleh beli banglo di Jalan Duta, bekerja 10 tahun belum tentu cukup. Berapa bulanan kita? Katakan saja kita dapat bulanan gaji bulan sampai 10.000 ringgit, itu banyak sungguh sudah. Rata-rata kebanyakan daripada kita mungkin masih di bawah daripada 3.000. Mungkin di bawah daripada 2.000. Kalau kita gaji bulanan kita katakan saja sampai 10.000 ringgit sekalipun, oke lah, terlalu sedikit. Kita sebagai pakar spesialis bedah, gaji kita bulanan kita tidak kurang daripada 100.000 ringgit. Saya rasa daripada yang hadir kalau ada paling 1, 2, 3, 4 orang sahaja. Tuan Haji, 100.000 ringgit kah bulanan kita? Tak ada. Kecuali kalau kita jadi kontraktor, kalau kita salah seorang korporat, oke. Tapi kalau kita sebagaimana dengan penghasilan yang ada pada diri kita masing-masing, katakan saja bulanan kita boleh menabung tidak kurang daripada 100.000. 100.000 dalam setahun baru terkumpul 1 juta. Berarti tidak kurang daripada 5-6 tahun, bahkan puluhan tahun baru kita boleh membeli satu buah banglo. Belum lagi dengan kereta Jaguarnya, sebab sesuaikan tentu. Masa beli banglo harga 6 juta, keretanya kancil, tak akan macam tu. Betul enggak Tuan Haji? Mesti kita sesuaikan. Perabotnya tak akan perabot yang serba apa adanya, mesti perabotnya serba daripada jati. Keretanya paling tidak dengan kita beli Mercedes S-Class kah, BMW kah, Lexus kah, ataupun juga dengan seumpama Volvo atau yang sejenis itu. Maknanya untuk keperluan hidup dengan keadaan yang serba sederhana, kalau dibandingkan dengan akhirat, ini ternyata memerlukan waktu, tenaga, kerja, pikiran dan lain sebagainya, tidak kurang daripada pengorbanan waktu sampai 30-40 tahun. Tak payahlah dengan bahasa macam itu susah kita pahami. Jadi dengan Dr. Zaini, selamat datang dari Melaka. Kita secara jujur saja berbicara sekarang, setelah seusia kita, saya sudah usia 51 tahun. Kira-kira dengan kondisi dan keadaan saya sekarang ini, saya sudah boleh tak membeli banglo yang nilainya sampai 3-4 juta? Secara jujur, jangankan membeli banglo sampai 3-4 juta, setengahnya, sesukunya, 1/10-nya belum ada duit untuk membeli banglo seperti yang saya khayalkan.
Kira-kira kalau banglo di dunia saja sudah menyita waktu kita sampai 3, 4, 50 tahun, itu pun masih belum tentu lengkap sampai habis umur kita. Macam-macam hajat yang tersimpan di dalam dada, macam-macam hajat dan keperluan yang tidak terpenuhi, rencana yang kita rencanakan, proyek kita, keinginan kita, keluarga kita, anak cucu kita, masih banyak benda-benda yang belum selesai, sementara dengan umur kita sudah habis. Dah pincin dah, makan gaji jah lagi, menunggu umur jah lagi, sudah tidak ada penghasilan, sudah tidak ada pemasukan, kalau Allah ada pun tidak cukup lebih daripada apa yang kita targetkan. Masya Allah, tunggu 60 tahun, semakin berkurang dengan tenaganya, semakin berkurang dengan penghasilannya, semakin berkurang dengan ibadahnya, semakin berkurang dengan ubudiahnya, semakin berkurang dengan ketakwaannya. 80 tahun, 80 tahun pada waktu kita berdiri, Allahu Akbar. Seketika dengan kita berdiri, usia sudah 80 tahun lenggang-lenggok pada waktu kita baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah semacam itu kondisi kesehatan kita. Sampai 100 tahun dah berduduk saja lagi, Allahu Akbar, rukuk sujud dengan isyarat. Ini kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita salah hala tuju, ini bukan ceramah politik. Kalau pada waktu kita salah menggunakan waktu, kalau pada waktu dengan kita tidak sedar dan tidak boleh memanfaatkan fasilitas yang Allah bagikan secara positif dan baik, kembali kita ke akhirat, kita akan jauh ketinggalan saat ketika kita melihat dengan ubudiah, amal ibadah, persiapan bekal daripada salafun saleh, perbekalan daripada mereka. Imam Taus Ibni Kaisan Al-Yamani itu dinyatakan ibadah haji yang beliau laksanakan saja tidak kurang daripada 40 sampai kepada 50 kali. Kita ada menghitung dah dengan uang ringgit satu kali haji, maknanya harus ada duit kira-kira dalam 3-14 ribuan. Kalau sampai 10 kali berarti sudah tidak kurang daripada 130-150. Itu pun belum tentu yang kita boleh tolak tiap tahun. Kadang-kadang kerajaan Arab Saudi tak bagi kita datang tiap tahun. Kalau seandainya ada duitnya, belum tentu ada kemampuannya. Kalau ada kemampuannya, belum tentu kita tidak terhalang dan tanpa ada halangan dan rintangan yang menghalang. Walhasil, kembali kepada topik kita. Tidak ada topik sebab saya curus ceramah saja. Topiknya apa? Tak ada. Topiknya itu Masjid Al-Khairiyah. Itu tajuknya pembicaraan kita pada malam hari ini. Posisikan Al-Khair dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, macam mana agar dengan kita menjadi ahli khair, menjadi ahli kebajikan dengan ketakwaannya, dengan amal dan ubudiahnya, dengan pergaulan dan muamalahnya, dengan sopan santunnya, dengan senyuman dan ketawanya. Dengan senyuman manis itu pun juga termasuk daripada ibadah yang mempunyai ganjaran pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Antal ka akhaka biwajhin talik la tahkiranna minal ma'rufi sya'an. Jangan sekali-kali dengan kamu memandang sinis, memandang sedikit kepada kebaikan yang kau lakukan, yang walaupun hanya dengan senyuman manis pada waktu kita berjumpa seseorang. Khair, Masya Allah, tabarakallah, santun sekali, elok sekali, pening sekali, tak ada masalah dengan keluarga, tak ada problem dengan tetangga, tak ada problem dengan lingkungan, tak ada problem dengan masyarakat. Secara khusus tidak bermasalah dengan diri pribadi kita masing-masing. Tadi malam sedikit saya sentuh, tidak mesti kita ikut parti keadilan, tapi yang penting kita adil. Nonton dengan Hindustan, nonton tidak kurang daripada 3 jam. 3 jam menonton, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang tertidur. Tapi pada waktu subuh saat ketika kita berzikir, subhanallah, 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 amin, amin, amin. Penghujungnya amin, amin. Padahal belum cukup lagi dengan zikirnya tadi itu. Amin macam mana? Bacaan yang sepatutnya kita baca ternyata tidak terbaca, kita amanahkan dan kita wakilkan kepada Tuan Imam. Tak akan kita mewakilkan surga juga dengan Tuan Imam. Usaha, pengorbanan, upaya daripada kita masing-masing yang sebatang kara ini karena kita selamatkan.
Jarak perjalanan yang kita tempuh tidak ada batas ukurannya, bukan dengan waktu, bukan dengan